Benar, jangan. Diam. Kamu kalau banyak ngomong, saya juga berani ngomong. Menteri Sosial Tri Risma hari ini marah-marah lagi. Amarah Risma kali ini pecah saat mengunjungi Kecamatan Sikur, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat hari Rabu lalu. Risma marah karena mahasiswa menuding penyaluran bantuan sosial dicurangi oknum pemerintah. Berbeda dari biasanya, marah-marah Menteri Risma kali ini mendapat balasan dari mahasiswa. Usai berdebat dengan mahasiswa, Menteri Risma langsung mengecek bantuan langsung tunai. Risma berjanji akan membenahi sengkarut penyaluran bantuan sosial di Lombok Timur. Awal Oktober silam, Risma juga mengumbar amarah yang menyasar salah seorang pegawai Dinsos Gorontalo. Risma geram lantaran saat salah seorang pegawai Dinsos menganggap ketidaksesuaian antara saldo dan data penerima bansos sebagai hal biasa. Menurut Risma, data adalah hal yang sangat krusial dan rentan menjadi fitnah. Setelah sempat memanas akibat insiden tersebut, hubungan Menteri Risma dan Gubernur Gorontalo kembali membaik dan kedua pihak sama-sama mengevaluasi penyaluran bantuan sosial. Ya, kita langsung berbincang mengenai persoalan ini bersama dengan Pangi Sarwi Caniago, pengamat politik. Assalamualaikum, selamat petang, Bung Pangi. Petang, Bang Abe. Ya, langsung saja ya Bung Pangi, haruskah masyarakat Indonesia memaklumi, memahami dan mengerti inilah cara Bu Risma bekerja, marah-marah? Ya, pertama begini Mas Abe, dari hasil riset Voxpol itu popularitas Bu Risma dari bulan April sampai survei kedua kita bulan Juli ada peningkatan. Popularitas itu di bulan April 60%, ya, kemudian di bulan Juli dia naik jadi 66%. Kemudian tingkat elektability-nya dari 48,2% naik menjadi 55%. Kemudian tingkat elektabilitas dari 2,6 sekarang sudah 2,2, sekarang sudah 2,6. Bahkan kalau kita lihat dari survei popularitas menteri, elektabilitas menteri Bu Risma sudah masuk pada elektabilitas yang cukup tinggi ya, 7,4% setelah Pak Prabowo dan Sandi. Kemudian dari popularitas menteri, Ibu Risma posisinya 9,8%, itu popularitas menteri setelah Pak Prabowo, Sandi, di bawah Ibu Sri Mulyani. Nah, Bung Pangi, singkatnya apakah kemarahan Bu Risma dalam beberapa pekan terakhir ini berkorelasi dengan likabilitas ataupun kesukaan publik terhadap kinerjanya? Nah, kalau kita lihat apakah ada korelasi linearnya terhadap likability-nya, tentu ada. Karena kementerian yang dianggap berkinerja baik pada hasil survei kita pada bulan Juli, yaitu Kementerian Sosial, 18,5%. Itu adalah persepsi publik, sementara perspektif elit tentu akan berbeda. Itu yang pertama, Mas Habib. Yang kedua adalah, ini saya sebut dengan nama istilah self-attraction ya, jadi krisis atraksi pribadi saya pikir. Jadi ada dua model dalam atraksi pribadi ini. Pertama adalah cara baik, tapi lama dikenal, sulit berkesan di publik, dan kurang populer, kurang populis. Dan model yang kedua adalah cara destruktif, yaitu cara yang tidak terlalu baik ya, tetapi berkesan bagi publik, populismenya dan citra sentimennya, dua hal, bisa positif, sentimennya bisa negatif. Jadi Anda ingin mengatakan ini salah satu cara destruktif, marah-marah dan kemudian di depan publik ya, tertangkap media. Kalau Anda melihat apakah ini kesengajaan atau memang mengalir begitu saja cara bekerja Bu Risma dan kita memang harus memahaminya sebagai warga Indonesia? Ya, kalau ini alamiah ya atau mengalir atau ada cara dua poin ya. Pertama, kepemimpinan itu bagaimana punya kemampuan dalam mengelola emosi panggung depan. Manajemen mengelola marah ya, atau anger management itu. Tetapi kalau kita lihat Presiden Jokowi, biasanya kan polanya memang dia tidak meledak-ledak, tidak marah-marah di depan publik, tapi hanya dengan sindiran. Kalau kita lihat Bapak SBY misalnya, dia marah dengan menunjuk orangnya, tetapi dengan cara yang lebih lembut perkataannya.
Tetapi lagi-lagi Mas Abe, kita nggak bisa menghakimi leadership kepemimpinan seseorang, gaya model seseorang. Ini yang menjadi problem bagi kita. Oke, kalau kita melihat bagaimana ya reaksi Pak Jokowi sebagai seorang pemimpin tertinggi negara ini ya, sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya kemarahan atau kritik itu adalah ekspresi ya. Ketika mahasiswa mengkritik presiden, mahasiswa UI mengatakan boleh-boleh saja, tapi ada tata krama. Berangkat dari asumsi ini, berangkat dari pandangan ini, apakah sesungguhnya Bu Risma juga sebaiknya berhati-hati? Karena ada tata krama yang dimaksud oleh Pak Jokowi dalam berekspresi. Apakah ini juga bisa disematkan untuk Bu Risma? Ya, saya pikir itu bisa ya, karena memang Indonesia kita ini kan budaya tata kromo dan etika, fatsun politik itu memang antara panggung depan dengan panggung belakang itu sebagai politisi itu sangat penting. Ada poin penting gini Mas Abe, ada istilah yang disebut dengan personal trouble become public issue. Itu maksud saya adalah ini bisa menjadi penyakit. Penyakitnya begini, role model kepemimpinan Bu Risma itu tidak selesai dengan masalah pribadi menjadi masalah publik. Misalnya begini, kalau ini bisa dicontoh oleh yang lain, itu menjadi tauladan bagi yang lain, bahkan oleh kaum milenial atau kelompok-kelompok tertentu ini dianggap menjadi role model, ini berbahaya sekali. Tidak ada kemampuan politisi kita nanti mengelola emosi. Semuanya akan mengalir dan ini akan menjadi copy paste. Jadi ini berbahaya sekali kalau diikuti oleh pemimpin kita yang akhirnya kurang mampu menahan diri. Baik, yang paling berbahaya di antara itu semua adalah bila ini sudah menjadi doktrin bagaimana pekerja atau pejabat publik bekerja, yang menjadi pertanyaan, jika harus marah-marah ditunjukkan adalah bentuk pekerjaan, bagaimana dengan menteri lain tidak marah-marah? Itu yang menjadi catatannya. Terima kasih bagi Anda yang sudah menyiapkan waktu bersama kami, Pak Ngisar Wicaniago.